dikasihi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang menjadi, mohon ditampilkan ya, Mega Project. Baik Bapak Ibu Saudara, dengan penuh semangat ya, dengan artikulasi yang jelas, kita tidak sekedar membaca tapi mendeklarasikannya. Amin, saudaraku. Baik, 1, 2, 3. Mega Project. Jumat, setia mengucap syukur, menundukkan diri, ketulusan. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidup setiap kami jemaatmu yang ada di gereja Best ini ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapa, mari Yesus, mari Roh Kudus, ambil alih setiap kami saat ini, ambil alih hambamu, dan biarlah keberadaanmu yang sudah ada di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami, termanifestasi dengan dahsyat saat ini Tuhan. Dengan cara Engkau menyatakan kehadiranmu, menyatakan kebenaranmu, menyatakan kuasamu, menyatakan kasihmu Bapa di sorga, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kepenuhan Tuhan saat ini Bapa di sorga. Roh Kudus, dikala kami belajar tentang cara doa dan ibadat Tuhan Yesus Kristus selama di bumi, ambil alihlah setiap kami, ambil alih hambamu. Biar setiap kami sungguh-sungguh selaras, sejalan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari, sampai tiba waktunya Engkau menjemput kami di awan permai dan membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambutnya, melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Coba beri salam dan senyum bagi orang yang ada di kiri kanan. Salam tangannya, ucapkan sesuatu yang baik, pandang matanya dengan penuh kasih dan penuh rasa hormat. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Baik, puji Tuhan. Saya juga bersukacita boleh kembali berada di tengah-tengah saudara, gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Baiklah Bapak Saudara, saya melihat dari depan ini wajah-wajah yang sehat, segar, wajah-wajah yang semangat, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Katakan, itu aku bilang. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tentang bagaimana ya gaya hidup Tuhan Yesus dalam doa dan dan ibadah. Jadi kita mau belajar doa dan ibadah ya dengan karakter Kristus ya. Sama-sama saya katakan doa dan ibadah dengan karakter Kristus. 1, 2, 3. Doa dan ibadah dengan karakter Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun doa dan ibadah Yesus Kristus itu adalah ya, kita bisa lihat dalam keseluruhan Yesus, hidup Yesus, aktivitas Yesus selama dia melayani di bumi. Kan begitu ya? Nah, ketika waktu dia di sorga kita nggak tahu bagaimana, atau setelah dia kembali ke sorga kita nggak lihat, tetapi yang bisa kita lihat adalah bagaimana kehidupan Yesus selama dia melayani di bumi. Itulah doa dan ibadahnya. Yang setuju katakan amin. Ya, diikuti baik-baik. Jadi itu yang mau kita lihat saat ini. Dan setelah kita belajar, setelah kita melihat doa dan ibadah Yesus Kristus, hendaklah itu terimpartasi kepada setiap kita, sehingga mulai hari ini doa kita, ibadah kita itu ditata kembali, diperbaiki kembali, diselaraskan kembali seperti Yesus punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi nanti pulang dari tempat ini semua sudah mengikuti pola, gaya, cara ibadah daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan keluhan kesehatan, coba angkat tangan, kita mau berdoa. Bila ada yang keluhan kesehatan, kenapa? Boleh maju ke depan, silakan. Ayo, biar kita doakan dulu. Mari, bawa saudara kita itu ke depan. Ayo, cepat, waktu jalan terus. Mari. Sebab Tuhan Yesus mengasihi serta menyembuhkan orang-orang yang sakit. Haleluya. Mari Pak. Sini, jangan ditabrak ya. Oke, ada lagi? Ayo, nggak usah segan-segan, bawa aja penyakitnya ke kaki Tuhan Yesus. Jangan dibawa pulang penyakitnya ya. Haleluya. Siapa namanya Pak? Oh, sakit apa? Oh, tumor di kepala. Ya, percaya Tuhan Yesus bisa angkat tumor sekarang? Percaya, Pak Darmin? Percaya, baik. Yuk, kita mau lihat dan akan saksikan bahwa Tuhan Yesus yang maha hadir dan maha kuasa itu dan maha baik itu masih menyembuhkan orang sakit sampai hari ini. Amin. Arahkan tanganmu, semua mengarahkan tangan dengan iman ya, dengan iman. Saudara boleh berdoa juga di tempat untuk supaya tumor ini diangkat. Oh ribata kasanda, semua kita berdoa, saudara boleh berdoa di tempat. Kiborola matakana maralaba radata rabashikana maralaba rabasyada namaralaba. Kami perkatakan kami sebagai jemaat Tuhan yang telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menginjak ular kalajengking dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kami. Kami berdoa berdasarkan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh kami pergi beritakan Injil kepada semua makhluk, sembuhkan orang sakit. Itulah perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan tumor ini keluar, tinggalkan Darmin Tambunan mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk penyakit ini kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa bilur-bilur Yesus Kristus bekerja saat ini menyembuhkan Darmin Tambunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami akan melihat dokter menceknya, memeriksanya, sudah hilang tumor itu. Karena Tuhan Yesus baik dan karena kami percaya Tuhan Yesus baik bagi hamba-Mu, anak-Mu Pak Darmin Tambunan, dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang setuju katakan amin. Oke, terima kesembuhan-Mu ya Pak. Ya, terima kesembuhan. Semangat ya. Semangat dan tetap percaya firman Tuhan ya. Jangan ada keraguan. Ya, jangan ada keraguan ya Pak ya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Baiklah Bapak Ibu Saudara, marilah kita langsung melihat seperti apa ya kehidupan Tuhan Yesus yang adalah ibadahnya itu. Yang pertama apa? Yang pertama BNS. Biar gampang ingat ya. Apa itu BNS? Bapa nomor 1. Bagi Yesus setiap hari baginya Bapaklah nomor 1. Dia selalu dan setiap hari terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas apapun, sebelum melayani, dia selalu mencari wajah Bapa. Dia selalu bersekutu dengan Bapa lewat doanya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur dulu kita lihat sebentar ya. Mazmur 5 ayat yang ketiga bisa ditampilkan. Ya, Mazmur 5 ayat yang ketiga. Ada kesulitan menampilkan? Oke, Mazmur 5 ayat yang ketiga. Bisa. Mana operator kita? Oke, kita tunggulah supaya jemaat melihat ya. Kalau hanya saya bacakan dari sini, alangkah baiknya kalau bisa dilihat oleh jemaat juga. Oke, apa dikatakan di sana? Oke, semua. Gini Bapak Ibu, supaya ini tidak sekedar kita lihat, tidak sekedar kita ucapkan, tapi kita tangkap menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Amin. Oleh sebab itu, dengan tangan menangkap, tangan kanan di atas menangkap firman, ayo semua tangan di atas. Semua tangan di atas. Haleluya. Kita perkatakan 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Katakan amin.
Katakan, aku tangkap. Aku simpan dalam hatiku. Dan kuhidupi. Good. Ini ada rekaman videonya, ada rekaman YouTube-nya, baik yang saya punya, baik yang gereja punya. Nanti bagikan lagi supaya jemaat diingatkan lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Tampaknya Tuhan Yesus menghidupi Mazmur 5 ayat 3 ini. Dia menghidupi. Tentu saja iya, karena dia sendiri adalah Sang Firman. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tahu ini Mazmur ini, maka dia dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga melakukan ketika dia melangkah di permukaan bumi ini. Pada waktu pagi, ya, pada waktu pagi engkau mendengarkan suaraku. Ini seakan-akan berbicara kepada kita Bapak Ibu Saudara, hanya pada waktu pagi itulah Bapa di sorga jernih, kan? Jernih mendengarkan seruan saudara, katakan amin. Sebab kalau udah di atas jam 6, suara sepeda motor, suara kendaraan sudah mulai hiruk pikuk. Bukan berarti Allah jadi tidak maha kuasa dan juga jadi tidak maha mendengar. Bukan itu. Tapi ini soal relasi, soal hubungan. Kalau saudara lagi katakanlah makan bersama dengan keluarga, atau ketika saudara suami istri atau dengan pasangannya, pacarnya begitu, saudara ngomong dan terlalu ya masuk misalnya di satu kafe dan musik di kafe itu terlalu hingar-bingar, kan begitu ya? Bukankah kita nggak bisa fokus dan jernih mendengar apa yang diucapkan oleh teman kita yang sedang kita bercakap-cakap ini, ya? Saya sendiri suka terganggu dan kurang suka ketika ngopi di satu tempat musiknya ribut, nggak bisa saya ngomong gitu. Ini soal keadaan komunikasi, ya. Kalau pagi-pagi, Bapak Ibu Saudara, itu enak kita berkomunikasi, katakan berkomunikasi. Enak kita ngobrol dengan Bapak, itu dia, enak ngobrolnya, tenang gitu ya. Jadi itu biasanya sampai batas jam 6, ya kan? Lewat itu udah buyar gitu ya, udah mulai buyar lah gitu ya. Bukan berarti nggak boleh juga doa di tengah hiruk pikuk, boleh. Tapi maksudnya kenyamanan berkomunikasi itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Itu pada pagi hari, ya. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan, ini bagian kedua. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara dan terbaik ketika pagi hari kita ambil gitar, mulai menyembah Tuhan. Nggak bisa main gitar Pak Pendeta. Hidupkan handphone, ambil YouTube yang penyembahan non-stop. Selalu ada cara. Amin. Kalau saudara nggak pakai handphone juga, nggak pakai gitar juga, nggak apa-apa. Suara aja. Ya kan? Akapela aja kan gitu. Ku sembah dan seterusnya seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku menyembahmu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu,
Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa pemulihan dan seterusnya. Ada amin? Saya saat ini tidak akan mengajarkan teologi yang mantap, yang dalam, rumit. Tapi Tuhan mengajarin kita saat ini praktis, katakan praktis. Mudah kita lakukan di rumah. Amin. Kita lihat ayat di mana Tuhan Yesus pagi-pagi benar, ya. Kita lihat di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat. Haleluya. Yuk, sama-sama. Semua kita membaca, meneliti. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana kepada Sang Bapa di sorga. Dalam keadaannya sebagai manusia di bumi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya, kurang lebih jam 4:30, jam 5, paling lambat 5:30. Enggak 7:30. Seperti dibiasakan oleh orang-orang Kristen di Eropa. Kalau di sini enggak. Tegang semua. Ayo senyumlah. Jangan beku kali. Ada yang terkoreksi, puji Tuhan. Ada yang dikoreksi gaya hidupnya. Hanya 2 waktu mau makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini dan limpahkan berkat-Mu sepanjang hari ini. Amin. Ada itu di Filipina. Puji Tuhan. Yang mendengar YouTube ini aja ini yang merasa terganggu ini. Kalau jemaat ini enggak, karena sudah pelaku gitu loh. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan, saya lihat sudah bisa mentertawakan diri kan. Tidak menunggu orang lain yang mentertawakan. Bagus itu kalau udah bisa ngejek diri sendiri, itu bagus itu. Haleluya. Pagi-pagi benar. Berjuang tidak mudah. Saya mau juga gagal, ya, jujur saja. Namun bagi saya, bangun pagi-pagi benar adalah sebuah gaya hidup yang melekat. Kalaupun sekali-sekali memang terlambat, ya sudahlah Tuhan, ya sudahlah, kata Tuhan itu. Ku tengok kau capek kali, ngorok sampai kering mulutmu, kata Tuhan kan. Saking dalam tidurmu. Iya Tuhan, aku gitu ngomong sama Tuhan kan. Ya, sorry lah ya Tuhan, terlambat aku, agak capek badanku Tuhan. Tapi aku berdoa sekarang, aku ambil gitarku. Mau juga sih, jujur aja. Tapi tidak menjadi kebiasaan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pagi-pagi benar. 1, 2, 3. Mulai besok pagi-pagi benar. Ayo semua. Mulai besok pagi-pagi benar. Ngapain? Saya akan buka handphone. 1, 2, 3. Ikut pula. Pagi-pagi benar. Ya, saya akan duluan bikin nasi goreng. Pagi-pagi benar, saya akan duluan ngocok kopi. Itu di Afrika. Kalau di Medan, jangan tanya. Enggak gitulah, enggak beda. Yuk, kasih tahu kiri kananmu, aku mau bertobat lah, bilang. Udah, bertobat aja lah. Gak usah pura-pura macam udah betul kali kan. Orang aku pun udah ngaku kok tadi, mau juga sesekali kan. Tapi aku bertekad, pagi-pagi benar gitu kan. Haleluya.
Iya, mentang-mentang baik kali Tuhan Yesus kita, kadang-kadang seenak-enaknya. Suka-suka aku ya Tuhan, kapan aku mau ngomong sama kau gitu kan? Nggak cocok kali lah kayak gitu. Haleluya. Benar Pak, aku mau serius ini. Penting kali tuh pagi-pagi benar itu. Amin. Penting itu. Nikmat, tenang. Sebelum rezekimu dipatok ayam. Ayo, kalau ada di sini suami, anak-anak yang suka terlambat bangun, ya, yang suka ngorok gitu kan, nggak peduli 2 pagi. Ya, yuk bertobat ya. Amin. Janganlah sepele kali yang bertuhan itu, ya kan? Nah, harus ada kesungguhan mencari wajah Tuhan. Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan kita semua. Amin. Berubah kita semua. Amin. Aminnya berat kali, bah. Macam $100 rupanya bilang sekali amin. Ada amin? Good. Yang kedua. Apa dikatakan yang kedua? Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kan BNS. Bapak nomor 1. Sekarang apa? MFT. Wah, biar gampang diingat. Nanti minta bahannya ya dari operator kita, bawa pulang ke rumah. MFT ya, mengandalkan firman Tuhan. 1, 2, 3. MFT, mengandalkan firman Tuhan. Yesus saja sang firman dalam keadaan sebagai manusia mengandalkan firman. Tapi kalau orang-orang di perlilitan mengandalkan TikTok. Pagi-pagi udah TikTok. Scroll. Itu kalau di perlilitan. Tapi terpujilah Tuhan. Jemaat di tempat ini tidak. Amin. Tidak apa Pak? Enggak. Harus beda ya. Amin. Kasih tahu kan kita harus beda loh bilang. Ya, harus beda ya. Iya dong. Katakan MFT. Itu aku. Bilang, itu aku bilang. Klaim dulu. MFT 1, 2, 3. Itu aku. Amin. Pokoknya klaim dulu, klaim supaya kita hidupin. Amin. Ya, mengandalkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tiap kali menghadapi masalah, tiap kali tanpa ada masalah, wah itu dia. Tiap kali ada masalah, dan tiap kali tidak ada masalah, apalagi ada masalah, Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia selalu mengandalkan firman Tuhan. Tidak mengandalkan TikTok, tidak mengandalkan IG, tidak mengandalkan HP, tidak mengandalkan gosip sesama ibu-ibu, enggak, tapi dia mengandalkan firman Tuhan. Dia tidak mengandalkan uangnya. Dia memang nggak pegang uang sih. Yudas yang pegang. Yesus tidak mengandalkan relasinya. Dia mengandalkan firman Tuhan. Yesus tidak mengandalkan detailnya, karena seluruh detail ada di dalam dirinya. Ya. Walaupun ya Pak Jogi kan panjang juga titelnya kan. Tapi walaupun panjang titel Pak Jogi, nggak boleh mengandalkan titelnya. Bayangkan di depan ada evangelis, itu resmi itu dari YWM kan. Kemudian sambung lagi PST, ya kan? Orang kasih panjang PST itu pastor kan gitu kan? Enggak, itu pesuruh Tuhan. Tapi ada itu evangelis, pastor, Jogi Sidabutar SH, itu dari USU kan begitu kan? MA, itu dari Tiranus Bandung. Habis itu lagi ada lagi titelnya MTH. Kalah STT manapun. Kalau STT biasanya kasih cuma MTH, kalau Pak Jogi itu MTH. Itu titel Pak Jogi. Mau mondar-mandir melayani Tuhan. Nah, itu dia. Ya katanya. Belum ada satu lagi di belakangnya tuh, PhD, PhD. Ya,
PhD itu kan, itu setara dengan S3 itu kan, doktor. P, preach. H, healing. D, deliverance. Pelayanan, khotbah, penyembuhan, dan kelepasan. Tapi nggak boleh ngandalkan itu, amin. Harus mengandalkan firman Tuhan. Katakan, harus mengandalkan firman Tuhan. Gini Bapak Ibu Saudara. Akan tiba waktunya seluruh dunia ini keadaannya tidak normal. Nggak ada new normal-normalan, nggak, itu buatan manusia. Tapi memang kelak akan terjadi situasi tidak normal. Segala sesuatu itu tidak lagi seperti normalnya biasanya. Maka dalam situasi tidak normal itu kelak, tidak ada lagi yang dapat kita andalkan. Apakah itu kita alami? Saya nggak tahu. Kok situasi itu bisa terjadi, Pak Pendeta? Yes. Ketika antikristus sudah memerintah, maka dia akan melakukan total control. Oke? Dan uangku yang ada di bank diubah menjadi digital money. Kalau aku nggak mau uangku jadi digital money, entah bentuknya kripto kah, apakah, nggak tahu lah pokoknya. Ketika aku nggak mau, aku mengandalkan uang kertasku, nggak laku. Dalam situasi itu, mungkin juga, bukan mungkin, keadaan ekonomi dunia itu bless, collapse. Ya by design, memang by design, tapi Tuhan izinkan. Nggak bisa lagi ngandalin depositoku. Kesulitan pangan akan terjadi, itu akan terjadi karena firman Tuhan akan digenapi, oke? Maka, haleluya, orang-orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan tidak akan jatuh tergeletak. Katakan amin. Orang-orang yang mengandalkan firman Tuhan tidak akan mati kelaparan. Katakan amin. Setujui dulu. Dalam keadaan normal sekarang ini, engkau belum bisa membayangkan itu. Yang kedua, engkau tidak siap menghadapi itu. But the time will come, situasi itu akan terjadi. Banyak orang akan gugur. Ada sejumlah orang akan bertahan. Bagi mereka yang mulai dari sekarang melatih diri mengandalkan firman Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Itu dia masalahnya. Latihlah dirimu mulai sekarang mengandalkan firman Tuhan. Katakan amin. Jangan lagi kayak anak-anak. Penting gak penting. Firman Tuhan kayak makanan suplemen. Bukan. Firman Tuhan itu adalah yang utama karena dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Serius. We are now about facing the difficult situation. We are about facing that situation, that particular situation. So, from now onward, dari sekarang dan seterusnya, train yourself, latih dirimu baca Alkitab, supaya hidupmu dibentengi oleh firman Allah. Haleluya. Tanggal berapa sekarang Pak Purba? Tanggal 21 ya? 23 ya? 23. Catat mulai tanggal 23 Maret 2025. Catat, ini kau buka lembaran baru dalam hidupmu.
untuk engkau melatih baca firman. Bila bisa teratur lebih bagus. Supaya selesai dalam 1 tahun 4 PL, 2,5 atau 3 PB. Kalaupun nggak bisa target itu, tapi miliki target pernah dalam hidupmu menyelesaikan baca Alkitab. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, kita lihat contoh ketika masalah, dia menghadapi masalah. Kita buka dari Lukas 4. Ayat 1 hingga 13. Oke, bagaimana dikatakan sana? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari fokus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini tadi. Kenapa dia bisa penuh Roh Kudus? Langkah pertama tadi, dia bersekutu dengan Bapa. Saat itu dia dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Oke? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus sendiri ke padang gurun terus. Oke, saudara baca 1, 2, 3. Dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar. Oke, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, katanya, suruhlah batu ini menjadi roti, kata iblis. Kan gitu kan, digodai dia. Lalu ayat berikutnya, jawab Yesus kepadanya, hei, apa dikatakan? Hei, sib babami, katanya, bahasa Yunani dia, bahasa Ibrani. Diam mulut kau, katanya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dihardiknya itu iblis. Shut up, katanya. Ayat berikutnya, kemudian ia membawa iblis, ini kalau di sini udah iblis yang membawa Yesus ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya, oh, ini kayaknya ada yang lompat ini. Karena ini terakhir ini. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama disuruh bikin roti dari batu, yang kedua dibawa ke hubungan bait Allah. Dan yang ketiga dia dicobai, iblis menunjukkan semua kemegahan dunia ini mungkin dari sejak Adam sampai ke zaman Nuh, sampai ke zaman Nimrod, Babel, sampai kepada zaman sekarang. Dinampakkannya betapa megahnya kota-kota di seluruh dunia ini. Itu sudah dinampakkannya dalam tirai waktu. Itu nampak semua, ya kan? Bagaimana dia melihat menara tertinggi di dunia 848 meter, kan begitu? Itu nampak semua. Tetapi Yesus mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Apa kata Yesus? Ya, ayo tampilkan ayat berikutnya. Oke, jika engkau menyembah aku, cepat nanti ya ditampilkan. Ya, seluruh itu akan menjadi milikmu. Ayat berikutnya apa dikatakan? 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus saja yang adalah firman Allah dalam wujud manusia tetap mengandalkan firman Tuhan. Siapa kita sehingga kita anggap sepele dengan firman Tuhan? Biarlah mulai hari ini Bapak Saudara, saudara benar-benar didorong oleh Roh Kudus untuk senantiasa mengandalkan firman Tuhan. Hanya satu orang yang mau, yang lain cuma memuaskan telinga. Apa bagaimana ini? Kok diam aja kayak bengong? Apa sudah lapar? Nggak sempat makan apa? Apaan sih tadi pagi? Nggak sempat makan bakpao? Apa? Haleluya! Andalkan firman Tuhan. Yang ketiga itu saya beri singkatan supaya gampang ingat. KMS. Kasihan melihat orang susah. Ya. Kasihan melihat orang susah. Enggak CMS dia, ya. Cuek melihat orang susah. Kalau di New York banyak kali orang CMS, cuek melihat orang susah. Tapi kalau di Medan rata-rata kasihan melihat orang susah. Amin.
Puji Tuhan gak ada yang berani, berarti gak pelaku. Berarti sangat potensial untuk bertobat dan berubah. Amin. Karena belum menjadi pelaku. Amin. Iya. Kenapa Injil lambat kali tersebar? Karena mata orang Kristen, di matanya tidak ada belas kasihan melihat orang lain. Uruslah urusanmu, urus urusanku. Ngapain pula aku kasih tahu Injil sama kau? Begitu. Aku aja masih kekurangan. Aku aja belum bisa kututupi kredit kartuku. Aku aja belum selesai kredit mobilku, kredit rumahku, kredit motorku, kredit tasku. Boro-boro kasihan sama kau. Uruslah urusanmu. Bertobat. Cuma satu yang mau bertobat. Diberkati kau nak. Yang lain mengeraskan hati, enggak peduli. Dulu, sekarang, selamanya rata, tetap sama, enggak ada perubahan. Haleluya. Datang ibadah hanya supaya senang badannya, pikirannya, jiwanya. Urusan orang lain, enggak urusanku. Bukan itu semua urusan kita. Perhatikan orang lain semampumu. Seberapa yang kau bisa tolong. Biarlah mata kita ini semua mata yang penuh dengan belas kasihan. Dengan hormat. Saya minta kita semua tangan kanan menutup matanya. Kita berdoa. Taruh tangan kananmu di matamu. Kau yang punya mata dan masih pingin punya mata. Kalau enggak mau lagi menggunakan matamu, Tuhan ambil matamu. Masih mau punya mata? Taruh tanganmu di matamu, berkati matamu. Taruh. Taruh tangan, mau kiri mau kanan, penting serius, bukan main-main. Katakan, Bapa dalam sorga, ini kedua mataku pemberianmu, mau kugunakan untuk belas melihat orang, untuk kasihan melihat orang, untuk kasihan melihat orang. Haleluya. Dahsyat. Roh Kudus akan terus mengerjakannya dalam hidupmu, saudaraku. Amin. Itu dia. Di mana ayatnya? Lukas 4. Bukan. Matius 20 ayat 34. Kita lihat sama-sama biar datanya jelas, kan begitu kan? Ya. Kalau nggak ada tertulis, nggak percaya aku, kata pendebat-pendebat yang melawan Kristen kan? Nah, kasih tahu ayatnya. Tunjukkan sama aku di mana ayat mengatakan Yesus dia adalah Tuhan. Nah, kan gitu-gitu kan kalau di di TikTok gitu kan. Nah, tunjukkan Yohanes 13 ayat 13, diam dia. Nah, ini pun gitu juga kita ini kan, perlu juga ditunjukkan ayatnya. Di mana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan? Matius 20 ayat 34, 1 2 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ketika ada 5.000 orang laki-laki plus istrinya 5.000 plus anaknya masing-masing 2, ada 20.000 yang kelaparan. Tergeraklah hati Yesus melihat orang yang kelaparan itu, lalu dia suruh muridnya, sediakan makanan buat mereka. Hai engkau Petrus, Andreas dan seterusnya. Mereka melawan, macam mana pula menyediakan untuk 20.000 orang. Kita kumpulin pun nanti semua nasi bungkus yang ada di sekitar ini, kita kumpul dari Sukarame, dari Belawan, dari Padang Bulan, nggak akan cukup. Tuhan Yesus katanya kan. Nah, itu situ memang Yesus kasih lesson pelajaran kan, supaya mereka tuh kasihan gitu kan, ya. Whatever it takes, ya kan, berapapun harga yang harus dibayar. Pertama yang penting hatimu berbelas kasihan. Nggak mau tahu kata Tuhan Yesus, siapkan katanya. Panik orang itu kan, muncul anak-anak tiba. Terus ini, Om Petrus, ini aku adalah 2 ikan 5 roti. Ih, mana cukup? Wah, ya udah bawa aja lah sama Yesus katanya. Ini guru katanya kan, ini cuma ini yang kami dapat katanya. Udah bawa sini. Yesus ubahkan,
Sehingga terus berlipat ganda. Jangan takut kasihan melihat orang. Amin. Nanti berkurang pula isi dompetku. Kalau isi dompet mau dilipat ganda. Serahkan kepada Tuhan Yesus untuk dilipat gandakan. Amin. Jangan serahkan kepada dukun. Ya kan, pelipat ganda uang. Serahkan ke Tuhan Yesus. Kasihan. Dengan cara apa? Memperhatikan orang susah. Yang keempat. Ya, yang keempat. Apa yang keempat? Ya, yang keempat itu TMOJ. Oke? Mohon ditampilkan. Kita tunggu, nggak apa-apa. Ya, sudah? Apa yang keempat? TMOJ, tegas menegur orang jahat. Kita baca dulu ayatnya, saudaraku. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi gini, gaya hidup Yesus itu, dia nggak tedeng aling-aling kalau sudah berhadapan dengan orang jahat, dengan orang munafik. Beda dengan orang pelaku dosa yang belum mengerti kebenaran. Kayak perempuan yang berzina, kan begitu ya. Nah, itu apa dia bilang? Sudah. Adakah aku menghakimimu? Enggak. Sudah, pulanglah kau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Enggak dibilang, hai kamu keteluran pelacur. Enggak. Tapi kepada orang jahat yang memang tahu dia kebenaran, tapi munafik, tetap bertekun dalam kejahatan, Yesus bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Mak, ngeri kali, Bang. Dia tegas terhadap kejahatan. Ya. Terhadap kejahatan. Orang-orang yang memang hatinya jahat. Memiliki hati jahat. Semua orang bisa berdosa. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Tetapi ada orang-orang memang hatinya itu penuh meluap gitu ya. Meluap-luap dengan kejahatan. Yang seperti itu Yesus tegur langsung. Hai kamu keturunan orang beludak. Kata Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara melihat orang yang bertekun dalam kejahatan, nggak apa-apa, hardik dia. Amin. At least kau mulai di dalam hatimu, engkau sangat tidak setuju dengan kejahatannya. Amin. Haleluya. Jangan dia abu-abu. Ah, nanti jadi nggak baik aku dibilang. Padahal aku sebagai orang Kristen harus baik kepada semua orang. Ya, tapi ada bedanya dengan orang jahat yang tekun melakukan kejahatan. Gak ada kompromi. Tegurlah mereka, bahkan orang yang tidak tertib hidupnya pun ditegur. Baru-baru ini, ya saya akhirnya membereskan, tapi sebelumnya memang saya berperkara dengan seseorang, masih saudara saya, saudara yang gak terlalu dekat. Mulutnya ember, mulutnya cemberan, mulutnya apa ya? Nyumpahin orang. Dia menyumpahin abang saya. Ah, di mana sih anu? Dia manggil bapak udah, manggil om sebenarnya kepada abang saya. Kayak mana sih anu? Disebutnya namanya, enggak, di dalam budaya itikat moral orang Batak enggak boleh nyebut nama orang yang lebih tua usia dan orang yang levelnya orang tua kita, enggak boleh. Enak aja dia bilang, di mana si anu? Ai mengulu dupe bana, masih hidupnya dia. Langsung dia, mulut kau kurang ajar. Udah telepon. Minta dulu nomor teleponnya katanya. Kasih. Enggak, soalnya di Jakarta terkamar dia udah mati. Makin jadi-jadi mulut kau, aku bilang. Nah, sebulan kemudian mereka pesta, saya diundang memang tidak mau datang, jujur. Ya, memang sengaja nggak mau datang. Lalu adiknya telepon saya, udah, nggak datang udah. Saya bilang, saya nggak datang, bukan karena nggak suka sama kalian. Dan saya tetap mendoakan pesta ini, pernikahan ini diberkati Tuhan. Tapi saya nggak mau jumpa dengan ada di situ BANGSAT, saya bilang. Kenapa udah? Kaget dia kan? Iya, di situ ada BANGSAT, saya bilang. Karena dulu, 2 tahun yang lalu gitu juga ngomongnya.
sompral, songong, ya kan? Wah, jadi dia pun ngeles, balas kirim SMS. Lalu saya luruskan. Soal urusan ini kita buat sederhana. Kesalahanmu kau akui, ku maafkan. Kesalahanku ku akui dan aku minta maaf. Sesederhana itu, beres urusannya. Tapi saya perlu jelaskan dulu sama kau, kenapa aku sampai mengucapkan itu, saya bilang. Karena ingat nggak, 2 tahun yang lalu begini-begini, dan kemarin juga begini-begini. Nah, saya bilang sama dia, Bapak Ibu Saudara. Lalu, dan kau masih ngeles, saya bilang. Nah, oleh sebab itu, dan ingat saya bilang, terus kau bawa pendeta. Wah, nggak nyangka aku pendeta ngomong ini, itu. Saya bilang, kau pikir pendeta itu malaikat, pendeta juga manusia. Saya gitu kan. Ya kan? Kau tahu, Yesus saja kalau udah berjumpa dengan orang jahat yang bebal, orang fasik, ahli Taurat, Farisi, tahu dia bilang apa? Hai kamu ketuluran ular beludak. Kau tahu itu? Saya buka, saya kasihkan ayatnya. Kan begitu, saudara. Kemudian kau ingat enggak, waktu orang melakukan kejahatan di bait Allah, dia jungkir balik semua itu, meja-meja penukaran duit. Biar jangan kau bilang, kalau begitu bilanglah, nggak nyangka juga aku Tuhan Yesus bisa marah. Rupanya Tuhan Yesus pun bisa marah. Terdiam dia. Bapak Ibu Saudara, ada saatnya memang keadaan sangat terpaksa, ya, harus begitu, ya. Terpaksa. Jadi harus tegas kita menyatakan garis tegas, walaupun nggak selamanya harus marah-marah, nggak. Itu sudah pemarah. Beda pemarah dengan marah karena dasar kebenaran. Itu saudara. Jadi saudara, jangan takut membentuk dirimu tegas terhadap kejahatan. Amin. Pertama, tegas terhadap dirimu dulu. Amin. Adakah kejahatan dalam dirimu? Tegur dirimu. Amin. Disiplin dirimu. Baru disiplin orang lain. Oke? Yesus juga melakukannya. Yang terakhir adalah 5S. Ini seru ini. Kayaknya biar penasaran kita baca ayatnya dulu. Nanti 5S-nya ini apa? Kan begitu ya? Itu sedang dilawat Roh Kudus itu. Itu pasti dia baru dapat karunia bahasa roh itu. Haleluya. Yuk kita baca dulu. Dari mana? Matius 8 ayat 20. Mohon ditampilkan Matius 8 ayat 20. Semua kita memperkatakan, saya sudah hampir selesai. Tenang saja. Saya tahu diri dan tahu waktu. Masih lama. Setengah jam lagi rupanya. Yes. Bapak, yes. Aku ada kerjaan. Aku mau jalan-jalan. Mau makan enak. Tenang, kompromi. Cincai 15 menit lagi. Oke, mari Bapak Ibu Saudara. Matius 8:20. 1, 2, 3. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berbicara tentang kehidupan Yesus sehari-hari bersama-sama dengan muridnya. Ketika murid sudah mengikuti Yesus, maka mereka sudah tidak punya tempat tinggal menetap. Mereka bisa tidur di rumah jemaat, mereka bisa tidur di tengah jalan. Yesus memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Ya, dia sudah tinggalkan zona nyaman demi murid-murid, demi jiwa-jiwa, demi domba-domba. Katakan amin. Dia betul-betul susah, senang, selalu sama-sama. Itu dia Yesus. Ikuti saya. Susah, senang, selalu sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Jangan ketika istrimu masih cantik, masih glowing, agak-agak kau rayu dia, kau pegang tangannya ketika di mall, agak kau traktir dia.
Ketika dia sudah sibuk ngurus anak dan ngurus rumah, gak sempat dan pas kau pulang, kau cueki pula dia bertobat. Amin. Istri-istri senang. Sekarang suami-suami gilirannya senang. Jangan karena suamimu sudah mulai tua, pendapatannya mulai berkurang, kau jadi pindah ke lain hati. Ya, bukankah janji pernikahan kita susah senang selalu sama-sama? Amin. Sakit sehat selalu sama-sama. Itu semua itu. Haleluya. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan, ya, harus belajar dari gembala agung yaitu Yesus. Ya kan? Gembala harus bawa domba. Amin. Yesus itu bawa keringatnya Petrus itu. Bawa keringatnya Andreas itu. Haleluya. Nah, itu dia. Jadi kami hamba-hamba Allah harus bawa domba. Amin. Harus rela meninggalkan zona nyaman. Haleluya. Amin. Itu saudara-saudara. Kita praktekkan dalam keluarga, kita praktekkan dalam persahabatan, kita praktekkan dalam pengembalaan. Jangan kalah kita dengan anak Medan. Ya, anak Medan apa lagunya? Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan, susah di dongaku sobo itar berengau. Itu anak Medan, lagu anak Medan itu. Susah sama kawan nggak bisa kuliah. Ya kan? Demi kawan rela mati. Itu anak Medan. Jadi Yesus ini anak Medan kali dia. Iya, kayaknya lagu itu dari Yesus itu. Iya kan? Nggak bisa dilihat kawannya susah. Itu Yesus itu. Yesus banget itu. Haleluya. Yesus rela meninggalkan zona nyaman. Ya kan? Sampai apa baik berikutnya sampai titik darah apa gimana? Coba lengkap dulu Bang. Ya biar sampai apa gimana? Sampai apa sambungannya? Rela dua audisi gitu kan? Jadi anak Medan itu sampai titik darah penghabisan rela Yesus banget. Yesus sampai titik darah penghabisan di kayu salib demi saudara dan saya. Amin. Jadi kita harus mempraktekannya terhadap suami. Amin. Harus mempraktekkan kepada istri. Katakan amin. Mempraktekkan kepada kawan-kawan di luar sana, kepada jemaat terutama. Katakan amin. Mempraktekkannya kepada kawanan domba yang kita gembalakan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti doa dan ibadah Tuhan Yesus dengan karakter Tuhan Yesus. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
Kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, pandang kepada Yesus. Haleluya. Ku dibaharui selalu, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidup, serahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Yes, izinkan batu kerikil dikikis dalam hidupmu agar layak dipakai. Katakan haleluya. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Bapak, Ibu, Saudaraku, kawanan domba yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan, nasihat teguran yang kau dengarkan hari ini, kau terima dengan rendah hati, kau terima dengan lapang dada. Mari, praktekkanlah, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, Bapak nomor 1. Yes, lakukan itu dalam kehidupanmu. Latih dirimu satu frekuensi dengan Sang Bapa, sehingga sepanjang hari engkau akan diarahkannya langkahmu, karena engkau sudah satu titik koordinat dengan Sang Bapa. Bapa nomor 1, BNS. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan, MFT. Andalkan kebenaran firman Tuhan menghadapi segala situasi, situasi enak, situasi tidak enak. Yang ketiga, kasihan melihat orang susah. KMS, kasihan melihat orang susah. Mulai hari ini engkau sudah diberikan Tuhan mata yang baru, mata yang gampang berbelas kasihan dan membantu. Yang keempat, tegas menegur orang jahat. Yang kelima, susah, senang, selalu sama-sama. Sehat, sakit, selalu sama-sama. Susah, senang, selalu setia dengan sesama. Percayalah, saudaraku, haleluya. Upahmu akan besar kau terima dikala engkau mempraktekkan ini. Sebab sesungguhnya engkau sedang mengikuti gaya hidup Yesus. Lihatlah, hidupmu akan berubah. Kesehatanmu berubah, usaha bisnismu berubah, komunikasimu dengan orang berubah, sikapmu melihat situasi berubah. Haleluya. Terjadi perubahan yang drastis dan radikal dalam kehidupan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap anak-anak yang datang dengan penuh kehausan dan kerinduan akan firman Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau yang memberkati kesehatan daripada semua anak-anak-Mu ini. Kesehatan tubuh, sehatlah dalam nama Tuhan. Kesehatan jiwa, pikirannya, sehatlah, sehat emosinya dalam nama Tuhan. Kesehatan roh, bertumbuhlah rohnya menyala-nyala untuk Tuhan, haleluya. Bertumbuh imannya, haleluya.
Dan aku berdoa Bapa di surga, berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis daripada setiap anak-anakmu di jemaat ini Bapa di surga. Berkati Tuhan, berkati. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati studi, pelajaran, pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau berkati sehingga bertumbuh, berbuah lebat dan tetap. Haleluya, haleluya. Terima kasih, dan pakai setiap kami Tuhan menjadi pemberita-pemberita kabar baik, orang-orang yang memperkenalkan Kristus kepada siapapun juga, karena sesungguhnya hanya Kristuslah jawaban. Haleluya. Hanya Tuhan Yesuslah jalan pulang. Haleluya, haleluya. Yang lain jalannya sesat, tetapi Yesus membawa kita pulang kepada Sang Bapa, kepada kehidupan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-hambamu yang melayani di tempat ini, baik koordinator, tim penggembalaan, pelayan musik, usher, semuanya Tuhan, multimedia, pendoa syafaat, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kami akan pulang dari tempat ini, kami menjadi selaras, kami menjadi Kristus yang bisa dilihat oleh orang lain. Haleluya. Karena kami sudah selaras, sudah mengikuti pola kehidupan Tuhan Yesus, pola doa dan ibadat Tuhan Yesus, yaitu hidup kami sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, masih banyak yang belum sempat kami ingat untuk kami doakan, tetapi Engkau lebih tahu apapun yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak ini. Ada mungkin yang membutuhkan teman hidup, Tuhan pertemukan. Ada yang membutuhkan pekerjaan yang baru, Tuhan tunjukkan. Ada yang membutuhkan kesehatan diberkati berlimpah-limpah. Ada yang membutuhkan pemulihan komunikasi dengan saudara dan teman, Tuhan kerjakan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak ini Tuhan, haleluya. Peningkatan karir dalam nama Tuhan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai upahmu melakukan firman Tuhan ini, sebagai perhitungan Tuhan atas ketaatan dan kesetiaanmu. Terima kasih. Berkati gembala kami di pusat, berkati gembala-gembala yang ada di cabang-cabang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Dan bagimu yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Yang setuju bersama saya katakan amin. Sungguh Tuhan, hari ini kami ditegur, sekaligus kami juga diteguhkan oleh firman dari hamba. Kami bersyukur atasnya Tuhan, dari setiap poin-poin yang disampaikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini ada perubahan secara pribadi dalam hidup kami, menjadi sama koordinatnya dengan Tuhan. Percaya juga Bapak semakin memberkati hambamu Bapak Jogi Sidaputar. Amin. Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam usaha dan juga keluarganya. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terus menuntun domba-domba Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bahkan seluruh dunia. Berdoa syafaat. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Yes. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, supaya Tuhan memberkati mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia diberi jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Engkau. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu ya Tuhan, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami Tuhan, melayaninya itu gereja Blessing in the Spirit yang ada di Medan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang akan disampaikan oleh jemaat Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Tuhan membalasnya berkali-kali lipat. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan dan rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Yes. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu menyertainya. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita dekapkan tangan kita di dada, karena kita percaya terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati
sulit adalah jaga hati ketika kita sudah diberkati, supaya kita tidak sombong, angkuh, kikir. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih, dengar firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Amin. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita terus berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengirsyadatkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Silakan Bapak Ibu yang terkasih duduk. Kita